Apa kabar teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua? Jumpa lagi dengan channel Sedikit Horor, channel yang membahas secara logika tentang habitat, sifat, atau karakter teman-teman yang real di mata saya, tetapi mungkin tidak real di mata teman-teman semua. Dan saya menganggap mereka semua adalah teman-teman atau sahabat-sahabat saya. Goy. Dalam episode kali ini saya akan membahas atau menjawabnya pertanyaan dari teman-teman saya yang mereka cerita sama saya bahwa mereka pernah melihat suatu konten horor di mana di situ menampilkan 3 paranormal yang memberi suatu kesaksian pada objek yang sama, tapi mereka mempunyai apa itu menggambarkan objek tersebut berbeda-beda. Kenapa bisa demikian? Sehingga penonton menganggap bahwa kesaksian mereka melihat goib itu adalah rekayasa atau bohong. Kita bisa bahas di sini. Oke, saya akan membahas di sini. Semoga teman-teman menemukan jawabannya yang secara logika teman-teman bisa memahami. Kalau teman-teman selalu standby atau selalu mengikuti channel Sedikit Horor, saya pernah beberapa kali membahas atau menceritakan bahwa teman-teman yang goib itu dia mudah merubah wujudnya atau bentuknya sesuai dengan keinginan dia. Kenapa begitu? Itulah kelebihan dia. Karena semua makhluk Tuhan punya kelebihan masing-masing. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman sahabat yang goib itu, dia bisa merubah bentuk, ya kan, bisa merubah bentuk atau penampilan dia itu sesuai dengan yang dia inginkan, ya kan, sesuai yang dia mau. Jadi dia bisa berbentuk atau menampilkan wujud apa aja sesuai dengan kemauan dia. Jadi sistem bekerjanya seperti ini teman-teman, secara logika ya. Teman-teman atau sahabat kita yang goib itu dia punya kelebihan, dia bisa menghipnotis atau mensihir ya pikiran dan penglihatan kita itu sesuai dengan kemauan dia. Jadi dia itu sebenarnya kan dia tidak, that's not real, dia hanya sebuah shadow atau bayangan ya. Jadi tidak ada bentuk yang real, dan karena dia bisa merubah bentuk apa aja, dan sistem bekerjanya itu ya secara teknisnya itu dia memberi menghipnotis ya, atau memberi gambaran palsu pada manusia. Jadi yang terekam terlihat dari penglihatan manusia atau otak manusia, oh bentuknya seperti itu, padahal sepertinya aslinya tidak seperti itu gitu. Kita nggak tahu jadi aslinya macam mana, tapi dia suka menampilkan wujud yang ya mungkin sesuai kemauan dia untuk supaya terlihat manusia seperti ini, seperti itu. Jadi kalau teman-teman saya bertanya kenapa 3 paranormal dalam satu objek tapi dia memberi kesaksian yang berbeda, jadi logikanya yang saya berikan jawaban pada teman-teman semua adalah karena dia memberikan suatu hipnotis pada 3 paranormal tersebut dengan wujud yang berbeda-beda. Jadi paranormal tersebut melihatnya tentunya antara satu dan yang lainnya tidak sama, tapi dia melihat bahwa ada sosok goib ada di hadapan dia atau objek yang dia tengok tersebut. Secara logika normal seharusnya kalau orang melihat dari objek yang sama, tentunya orang akan punya gambaran atau description atau keterangan yang sama.
ya. Tapi yang kita lihat ini kan objeknya kan makhluk gaib ya, teman atau sahabat kita yang gaib, di mana dia ini punya kelebihan, dia yang mengatur penglihatan dan cara pikir kita, bukan kita yang mengatur dia. Nah, jadi bisa ada kemungkinan ya, dalam objek yang sama mungkin disaksikan 3 orang paranormal tersebut, dia memberikan wujud yang dipandang oleh 3 paranormal tersebut itu berbeda-beda. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat semua, walaupun objek yang sama biasanya sering kita jumpai paranormal memberikan suatu keterangan yang sama juga, tapi dalam case tersebut kenapa mereka juga memberi kesaksian yang beda, itu alasannya adalah mereka juga memberi teman gaib kita juga mesihir mata mereka dengan penampilan yang beda. Di sini adalah jawaban saya dari teman-teman yang menanyakan hal tersebut sama saya. Kenapa pendapatnya beda-beda sementara objeknya sama? Jadi alasan saya seperti itu. Jadi secara logikanya, karena kita tahu cara bekerjanya makhluk gaib itu adalah membius penglihatan dan pikiran kita, tentunya cuman dia yang bisa mengatur. Jadi kita tidak bisa mengatur objek makhluk gaib tersebut. Semoga ulasan saya mudah dipahami oleh teman-teman dan sahabat-sahabat semua yang selalu setia di Channel Sedikit Horor. Dan untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan share ke teman-teman yang lain dan bunyikan lonceng sehingga teman-teman akan bisa selalu mengikuti di channel Sedikit Horor. Support saya terus, ikutin saya terus. Oke teman-teman semua, sampai sini ulasan saya tentang pertanyaan dari teman atau sahabat saya mengenai kenapa ada objek yang sama tetapi paranormal melihatnya berbeda-beda. Itu jawabannya seperti itu analisa secara logika ya. Jadi kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan yang membuat penasaran ya kan, dan ingin tahu ulasannya secara logika, silahkan isi di kolom komentar pertanyaan dan saya akan berusaha menjawab atau memuaskan rasa penasaran teman-teman semua dengan analisa saya secara logika tentang teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang gaib. Oke, tentu selalu ikutin terus channel Sedikit Horor dan jumpa lagi pada seri yang berikutnya. Bye bye.